Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya Allah menyebutkan alasan perintah ini, yaitu hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, yakni keadaan lemah dan berat ketika mengandung, melahirkan, mengasuh dan menyusuinya sampai kemudian menyapihnya. Kemudian Allah berfirman, wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir, dan menyapihnya dalam 2 tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tamu, dan hanya kepadakulah kamu kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi telah menjadikan berbakti kepada kedua orang tua lebih diutamakan daripada berjihad di jalan Allah. Disebutkan dalam kitab Sahihaini dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, sa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qala thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku bertanya kepada Nabi, amalan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Rasulullah menjawab, berjihad di jalan Allah. Juga dikisahkan dalam kitab Sahih Muslim bahwa ada seorang datang kepada Nabi seraya berkata, wahai Rasulullah, aku berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan berjihad di jalan Allah, dan juga aku mengharap pahala dari Allah. Nabi bertanya kepadanya, apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, ya, bahkan keduanya masih hidup. Nabi bertanya lagi, apakah engkau mencari pahala dari Allah? Ia menjawab, ya. Nabi bersabda, pulanglah engkau kepada kedua orang tuamu, kemudian perbaikilah perlakuanmu dengan kedua orang tuamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbakti kepada orang tua, ketahuilah, berbakti kepada orang tua tidak hanya dilakukan tatkala keduanya masih hidup, namun tetap dilakukan keduanya sudah meninggal dunia. Disebutkan dalam kitab Sahihaini dari ada sebuah kisah, yaitu dari seseorang dari Bani Salamah. Ia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarahuma bihi ba'da mautihima? Qala na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadh ahdihima min ba'dihima wa salatu rahim allati la tuwasalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Wahai Rasulullah,
apakah masih ada cara untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal? Rasulullah menjawab, ya, dengan mendoakannya, meminta ampun untuknya, dan melaksanakan janjinya, menyambung silaturahmi yang tidak bisa disambung kecuali dengan jalur mereka berdua, dan memuliakan teman-temannya. Juga disebutkan dalam kitab Sahih ini dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, suatu hari beliau berjalan di kota Mekah dengan mengendarai keledai yang bisa beliau gunakan bersantai jika bosan menggunakan unta. Lalu di dekat beliau lewatlah seorang Arab Badui. Lantas Abdullah bin Umar bertanya kepadanya, apakah benar engkau Fulan bin Fulan? Ia menjawab, ya. Kemudian Abdullah bin Umar pun memberikan keledainya kepada orang itu seraya berkata, naikilah keledai ini. Dan juga Abdullah bin Umar memberikan sorban yang diikat di kepalanya seraya berkata, ikatlah sorban ini di kepalamu. Maka sebagian sahabatnya berkata, semoga Allah mengampunimu. Dan mengapa engkau memberikan keledai kendaraan santaimu dan sorbanmu kepada orang itu? Abdullah bin Umar pun menjawab, orang ini adalah teman bapakku dahulunya. Dan aku pernah mendengar Rasulullah berkata, sesungguhnya bakti yang terbaik ialah tetap menyambung silaturahmi hubungan keluarganya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah pertama telah khatib sampaikan penjelasan mengenai berbakti kepada kedua orang tua dan keagungan martabatnya. Adapun balasan bakti kepada orang tua ialah mendapatkan pahala yang besar di dunia dan mendapatkan surga di akhirat kelak insyaallah. Dan barang siapa yang berbakti kepada orang tua, kelak anak-anaknya juga akan berbakti kepadanya serta dipermudahkan urusan hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah, berbakti kedua orang tua juga akan mendatangkan keluasan rizki, dipanjangkan umurnya dan dihindarkan dari su'ul khatimah. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang apabila dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya dan dihindarkan dari su'ul khatimah, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi. Sesungguhnya berbakti kepada orang tua ialah wujud silaturahmi yang paling mulia, karena orang tua memiliki hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang mukmin yang berakal sungguh sangat tidak pantas berbuat durhaka dan memutuskan hubungan kepada kedua orang tuanya, padahal ia mengetahui keutamaan berbakti kepada orang tua dan balasannya mulia di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kedua orang tua telah mencapai usia lanjut, kedua orang tua akan mengalami kelemahan fisik maupun pikiran. Bahkan keduanya akan mengalami kondisi yang serba menyusahkan, sehingga menyebabkan seseorang mudah untuk menggertak dan malas untuk melayaninya. Dalam keadaan demikian, Allah melarang pada setiap anak untuk membentak pada kedua orang tuanya meskipun dengan ungkapan yang paling ringan. Akan tetapi Allah memerintahkan pada setiap anak untuk bertutur kata baik dan merendahkan diri dalam perkataan maupun perbuatan di hadapan keduanya, sebagaimana sikap pembantu di hadapan majikannya. Demikian pula Allah memerintahkan kepada setiap anak untuk mendoakan kedua orang tuanya. Semoga Allah mengasihi keduanya sebagaimana keduanya mengasihi dan merawat anaknya tatkala masih kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sang bunda rela berjaga saat malam hari demi menidurkan anaknya. Ia pun rela menahan rasa letih supaya anaknya bisa beristirahat dengan cukup. Adapun ayahnya berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah. Semua itu tidak lain untuk memberi makan dan mencukupi kebutuhan anaknya. Sehingga sepantasnya pada sang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya sebagai balasan kebaikannya. Disebutkan dalam kitab Sahih ini dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW
Disebutkan dalam kitab Sahihaini dari Abu Hurairah bahwasannya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian laki-laki itu mengulangi pertanyaannya, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian laki-laki itu mengulangi pertanyaannya keempat kalinya, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga memudahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan semoga Allah memberikan keikhlasan. Semoga Allah memberikan keikhlasan dalam melaksanakannya. Sungguhnya dialah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih ulata umurina wa fikum lima fihi salahahum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma abid anhum bitanati su'i wal mufsidin wa qarib ilaihim ahlal khair wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.